Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kenapa ibu nggak pernah berpihak sama saya, Bu? Kenapa ibu selalu membela mereka? Seru Jingga frustasi. Kini air matanya luruh ketika sudah tidak ada teman-temannya. Jingga, kontrol emosi kamu. Ibu hanya bertanya, bukan menuduh. Dan juga ibu percaya sama kamu, ucap Bu Yasmin dengan lembut. Bu Yasmin memang sudah dikenal sebagai guru senior dan paling lembut di antara guru-guru yang lain. Terlebih, Bu Yasmin adalah orang kepercayaan Pak Danu. Seringkali Pak Danu menawarkan jabatan yang lebih tinggi untuk Bu Yasmin, namun beliau tidak mau. Sejak langit hingga jingga, Bu Yasmin tetap bertahan di kelas tersebut. Ia merasa bahagia dan nyaman bisa berinteraksi dengan murid dan menjadi saksi keras murid-muridnya yang akan lulus nanti. Au! Pekik Jingga langsung menggigit bibir bawahnya. "Jingga, kamu kenapa?" tanya Bu Yasmin panik ketika melihat wajah Jingga yang sudah pucat dan kini tubuh Jingga sudah jatuh ke lantai. Mendengar bahwa istrinya pingsan di sekolahan, membuat Langit dan Maxim segera meninggalkan pekerjaannya dan menyusul ke sekolah. Panik dan khawatir, itulah yang dirasakan Langit saat ini. Ia tidak tahu mengapa istrinya tiba-tiba pingsan. Berbagai macam perasaan campur aduk dalam hatinya. Langit begitu takut karena Jingga tidak pernah seperti ini. Entah mengapa, bayangan demi bayangan ketika Biru mulai kambuh akan penyakitnya dulu membuat Langit semakin cemas dan khawatir terhadap Jingga. "Kamu tenang dulu, Lang. Jingga anaknya kuat kok. Dia nggak mungkin sakit, paling juga kecapean dikit," kata Maxim berusaha menenangkan Langit agar tidak cemas berlebihan. Maxim cukup tahu dengan apa yang dirasakan oleh Langit saat ini, namun ia juga tidak tahu bagaimana keadaan Jingga. Maxim pun sebenarnya juga memiliki perasaan takut seperti Langit, namun ia terus berdoa semoga memang Jingga benar tidak apa-apa. Setelah sampai di sekolah, Langit segera turun dan berlari menuju ruang UKS di mana Jingga istirahat. Menurut Bu Yasmin, Jingga sudah sadar sejak tadi, namun gadis itu hanya terdiam dan tidak ingin menemui siapapun. Brak! Suara dobrakan pintu membuat beberapa orang yang di UKS sempat terkejut, namun setelah tahu siapa yang membukanya, mereka langsung terdiam. "Di mana Jingga?" tanya Langit datar, namun terlihat jelas bagaimana deru nafasnya yang masih terengah karena berlari. "Di sana," ujar seorang perawat yang selalu siaga di UKS. "Tinggalkan ruangan ini, semua!" Eja Langit menekankan kata semua. Lebih tepatnya, matanya melirik tajam pada seorang pria yang berdiri di depan tirai ruangan Jingga dengan raut wajah tak kalah datar darinya. "Jaga dia benar-benar, Om. Jangan sampai dia merusak hubungan orang lain," ujarnya datar dan singkat sebelum akhirnya ia benar-benar keluar dari ruangan tersebut. Langit tidak memperdulikan ucapan bocah di bawah umur itu. Ia pun segera membuka tirai dan menemui Jingga. "Kamu gak apa-apa?" tanya Langit begitu lembut sambil membalik tubuh Jingga agar menghadapnya. Jingga tidak menjawab. Ia masih terdiam, namun matanya memperlihatkan betapa terlukanya dia. Langit pun segera naik ke tempat tidur dan memeluk Jingga. "Gimana kalau Jingga nggak lulus?" gumam Jingga langsung memecahkan tangis di pelukan Langit. "Ada apa?" tanya Langit kini mengusap kepala Jingga. "Jingga nggak nyontek, Mas. Jingga bener. Jingga nggak nyontek. Mereka duluan yang mancing Jingga. Gimana kalau nanti Jingga nggak lulus atau malah akan..." "Sst!" Langit menghela nafasnya dengan cukup kasar. Ternyata istrinya diam karena memikirkan takut tidak lulus ujian atau malah akan dikeluarkan.
Tidak akan ada yang berani mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Kamu pasti lulus. Tapi Jingga nggak mau kalau lulus karena campur tangan Mas Langit. Seru Jingga langsung melepaskan pelukannya dan menatap wajah suaminya. Mas hanya akan membantu menyelesaikan masalah ini. Mas pastikan kamu lulus dengan nilai dan usaha kamu sendiri. Mas tidak akan melewati batas, oke? Sekarang kamu tenang, kata Langit masih berusaha bersikap selembut mungkin. Ya, setelah Langit menikah dengan Jingga, ia tidak pernah berbicara kasar atau arogan lagi. Apapun dan bagaimanapun sikap dan perilaku Jingga, pasti Langit akan menanggapinya dengan lembut dan halus. Entah mengapa bibirnya selalu terasa keluh setiap kali ia akan marah, apalagi membentak Jingga. Setelah menenangkan Jingga, Langit pun segera pergi ke ruang guru untuk menanyakan apa yang terjadi, sehingga membuat istrinya menangis bahkan pingsan. Karena ujian sudah selesai, terpaksa Langit pun mengumumkan kepada para guru bahwa dirinya sudah menikah dan Jinggalah yang menjadi istrinya. Beberapa guru di sana langsung mengucapkan selamat kepada Langit, namun dengan cepat Langit menolak ucapan itu. Karena ini bukan waktu yang tepat untuk menerima ucapan selamat. Langit meminta kepada Bu Yasmin agar membawa beberapa siswi yang sudah membuli Jingga ke dalam ruang rapat. "Siapa nama kalian?" tanya Langit dengan wajah dinginnya, menatap beberapa gadis berseragam SMA di depannya satu persatu. Kini posisi Langit tengah duduk bersandar pada kursi kerja dengan kaki yang ia letakkan di atas meja. Dirinya sudah sangat malas berurusan dengan anak sekolah. Namun bagaimana lagi, karena ini menyangkut nama baik istrinya yang sudah difitnah menyontek. "Ini, Bu Yasmin, tolong keluar dari sini. Saya ingin bicara dengan mereka, bukan dengan ibu," ucap Langit dengan cepat memotong ucapan Bu Yasmin yang hendak menjawab pertanyaannya. "Tapi, Bu," seru Langit, lalu ia memberikan kode kepada Maxim agar membawa Bu Yasmin keluar dan menyisakan dirinya dengan beberapa gadis di depannya. "Maafkan kami, Pak," ujar salah satu dari mereka yang bernama Vira. "Kami hanya mengikuti kata Ana." "Heh, kenapa jadi gue?" seru Ana yang merasa namanya disebut oleh Vira. "Tapi emang semua ini karena lo, Nak. Kalau aja lo nggak kemakan hasutan adek lo, semua ini nggak akan terjadi," sahut satu gadis lain lagi yang bernama Tasya. "Benar kata Tasya, kita cuma ikutan lo aja," sambung Vira menganggukkan kepalanya. "Jadi, apa yang mau kalian jelasin karena sudah memfitnah Jingga?" tanya Langit datar, seketika membuat ketiga gadis itu terdiam dan berhenti beradu argumen. "Ana marah sama Jingga karena Jingga sudah merebut pacar adiknya, Pak," jawab Vira memberanikan diri, meskipun sambil meremas ujung seragamnya dan menunduk takut tidak berani menatap Langit. Mereka semua tahu bahwa Langit adalah anak atau pewaris SMA Gaharu. Makanya mereka memanggil Langit dengan sebutan Pak dan juga takut. Sekali saja mereka membuat Langit marah, maka sudah dipastikan akan terjadi badai besar. Dan yang terpahitnya adalah drop out. Namun yang membuat mereka bingung adalah mengapa Langit harus marah karena Jingga pingsan. Batinnya, "Siapa pacarnya?" tanya Langit lagi. Kini dahinya berkerut bingung menatap gadis yang bernama Ana. Itu," "Jawab," bentak Langit langsung menendang meja sehingga membuat ketiga gadis itu terlonjak kaget. Sementara Langit ia semakin marah karena alasan mereka memfitnah Jingga hanya karena laki-laki. Astaga, Langit langsung memijit pelipisnya yang mendadak pusing. Mengapa kisah permusuhan anak sekolah tak jauh dari kata percintaan? "Raihan," jawab Ana spontan karena takut mendengar teriakan Langit.
Adik saya bilang sejak Raihan kenal sama Jingga, dia langsung menjauhi adik saya. Dan saya juga lihat sendiri bagaimana Jingga dan Raihan setiap harinya. Tidak hanya adik saya yang marah, namun Bagas, pacar Jingga dulu juga sampai mutusin Jingga karena sudah tidak tahan melihat kemesraan Raihan dan Jingga. Jelas Ana dengan cepat dan berani, walaupun jantungnya sudah berdetak dengan sangat cepat menahan rasa takutnya. Sementara itu, langit langsung terdiam. Pacar Jingga meninggalkan Jingga karena cemburu dengan laki-laki yang bernama Raihan. Langit kembali mengingat-ingat siapa laki-laki yang dimaksud, mengapa nama itu terasa sangat tidak asing di ingatannya, hingga kembali ia teringat ketika ada laki-laki yang mengaku teman Jingga dan selalu menemani Jingga sewaktu di pemakaman, dan laki-laki yang menunggu Jingga waktu di UKS. Meskipun Langit sering melihat laki-laki itu, namun ia selalu lupa dengan namanya.